Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus Brigadir Joshua yang sampai hari ini belum selesai. Terkait kasus ini, teman-teman, karena ada beberapa pihak yang sampai hari ini belum bisa dimintai keterangan. Termasuk juga dengan Putri Chandrawati, teman-teman, istri dari Ferdy Sambo, yang awalnya itu melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual yang ada di rumah dinas Ferdy Sambo ke polisi, teman-teman. Tetapi ketika dimintai keterangan oleh pihak LPSK maupun Komnas HAM, ini tidak kooperatif. Katanya ada trauma-trauma yang dialami oleh Putri Chandrawati. Belum lagi, teman-teman, kasus Brigadir Joshua tewas itu menurut Ferdy Sambo itu berasal dari Magelang. Nah, ada laporan dari PC kepada Ferdy Sambo, di situ ada tindakan yang bisa merendahkan harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Apa itu? Itu yang belum jelas sampai sekarang, teman-teman. Jadi ini berdasarkan laporan dari Ibu Putri kepada Ferdy Sambo. Otomatis pihak kepolisian kan menyelidiki terkait kasus ini dengan menanyakan hal ini kepada Ibu Putri. Jadi Ibu Putri tidak akan lepas dari kasus ini karena dia masuk dalam pusaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Apalagi dia melaporkan kasus pelecehan seksual yang ada di rumah dinas Ferdy Sambo. Nah, ini sudah tidak terbukti, teman-teman, karena sesuai gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian bahwa tidak ada peristiwa pidana dalam hal pelecehan seksual di rumah dinas Ferdy Sambo. Nah, berarti ini kan laporan palsu yang dibuat oleh PC. Nah, otomatis PC kan harus dimintai keterangan dalam hal ini. Namun kita melihat dalam perkembangannya belum sampai ke sana. Nah, apalagi, teman-teman, ini ada berita bahwa LPSK mengatakan PC ini mengalami gangguan jiwa. Wah, ini menjadi berat, teman-teman. Nah, gangguan jiwa ini apa maksudnya? Ini yang belum jelas, apakah atau mentalnya down, trauma, dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Pikiran Rakyat. Asesmen istri Ferdy Sambo mandek karena klaim gangguan jiwa. LPSK mengatakan bukan pura-pura, tapi kami bingung. Putri Chandrawati, istri dari tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdy Sambo ikut terjerumus ke dalam pusaran kasus. Kabar terkini, Putri Chandrawati atau PC disebut-sebut indap penyakit kejiwaan lantaran trauma oleh kejadian yang belakangan ini menimpanya. Hal itu diungkapkan oleh psikolog dan psikiater Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang dihadirkan pada sesi asesmen pertama bersama Putri. PC diyakini dalam kondisi yang traumatis, meski pihak LPSK mengaku belum paham betul apa yang menyebabkan kondisi mental istri Ferdy Sambo itu terganggu. Reaksi dari Ibu Putri itu dari penampakan yang terlihat bahwa dia menangis bersedih yang berkepanjangan segala macam. Menurut psikolog dan psikiater kami, itu kalau nggak salah bukan kepura-puraan, ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Artinya memang ada situasi traumatis, walaupun kami psikolog psikiaternya tidak tahu ini penyebabnya yang mana, tapi saran dari psikiater kami ada baiknya segera dilakukan tindakan pengobatan, ujarnya lagi. LPSK menambahkan PC tidak kooperatif dalam beberapa kali sesi asesmen yang dijalankan. Istri tersangka FS itu bahkan enggan merespon, sehingga status perlindungannya batal dikabulkan. Beliau mengajukan permohonan karena butuh perlindungan. Asumsinya ya, kalau butuh perlindungan tentu namanya juga meminta. Pasti ada sesuatu hal yang mau ditanya. Ya respon dong, ungkap Edwin pada wartawan. Menurut Edwin, LPSK hingga kini kebingungan untuk menghadapi kondisi Putri Chandrawati. Asesmen mandek hingga akhirnya lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak untuk membantu PC. Di sisi lain, kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak,
justru tak percaya dengan kabar trauma yang dialami putri. Dirinya lantas mendesak pihak kepolisian untuk tetapkan istri Ferdy Sambo itu sebagai tersangka. Hal itu tegas dikatakan Komarudin usai menerima undangan dari pejabat utama PJU Mabes Polri Selasa 16 Agustus 2022. Dia menegaskan desakan kali ini bukanlah omong kosong tak berdasar. Baginya Putri Candrawati pantas ikut terset jadi tersangka lantaran persisten dalam fitnah demi lindungi Sambo. Saya minta supaya ditetapkan orang tertentu PC menjadi tersangka. Dengan alasan saya sudah memberikan solusi supaya orang itu meninggalkan cara-cara yang lama, yaitu fitnah-fitnah, tapi tidak mau meninggalkan cara tersebut, ujar Komarudin di gedung Barreskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, Komarudin mengaku berkali-kali meminta bertemu dengan Putri dan bahkan Ferdy Sambo. Namun niat baik itu tidak pernah disambut baik, sehingga dirinya yakin PC secara sadar dan sukarela memainkan peran sebagai korban pelecehan dalam perkara itu. Itu teman-teman berita terkini mengenai Ibu Putri Candrawati yang kata LPSK ini mengalami gangguan jiwa dan segera untuk diobati. Namun sisi lain teman-teman, Komarudin selaku pengacara keluarga dari Brigadir J tidak percaya dan malah mengatakan supaya orang ini dijadikan tersangka. Tentu Komarudin punya alasan teman-teman, karena ada hal yang kemarin disampaikan oleh pihak PC bahwa dia mengalami pelecehan seksual di rumah dinas Ferdy Sambo. Tetapi toh nyatanya pihak kepolisian sudah mengatakan tidak ada peristiwa pidana. Nah, berarti di sini kan terjadi laporan palsu yang disampaikan oleh PC. Maka sangat tepat kalau PC ini menjadi tersangka. Namun demikian, hari ini statusnya juga belum teman-teman. Apa status dari PC ini? Apa saksi? Apa korban? Apa tersangka? Hari ini belum terlihat itu. Makanya banyak publik yang mendesak supaya terus mengorek keterangan terkait apa yang dilakukan Ibu PC. Karena Ibu PC terlihat ada dua peran di sini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Ibu PC katanya kemarin mengalami pelecehan seksual di rumah dinas Ferdy Sambo. Itu pertama. Yang kedua, Ibu PC melaporkan sesuatu kepada Ferdy Sambo. Katanya telah terjadi merendahkan harkat dan martabat yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Berarti ini ada dua peran dari Ibu PC. Apakah benar atau tidak? Tentu pihak kepolisian yang menyelidikinya. Nah, yang dikhawatirkan teman-teman, nanti Ibu PC ini tetap pada kondisi seperti sekarang, trauma dan gangguan kejiwaan. Nah, kalau orang mengalami gangguan kejiwaan, maka ini proses hukum bisa tidak jalan di Ibu PC ini. Makanya banyak pihak yang meminta supaya Ibu PC ini segera diperiksa. Dan Komarudin malah mengatakan supaya Ibu PC segera ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini teman-teman yang sampai hari ini masyarakat juga bingung. Kenapa Ibu PC ini kok sulit memberikan keterangan terkait peristiwa kejadian tewasnya Brigadir Joshua? Apakah masih trauma? Trauma ini kan sudah 1 bulan lebih. Bahkan pihak keluarga teman-teman, pihak keluarga korban Brigadir Joshua itu orang tuanya, bapaknya itu sudah sampai ke Jakarta dan bertemu dengan Pak Mahfud MD, menceritakan kondisi yang dia tahu terkait Brigadir Joshua. Bahkan ibunya teman-teman sudah bisa diajak bicara, ibu dari Brigadir J Joshua. Nah, ini yang menjadi aneh teman-teman. Kenapa kok traumanya begitu dalam di Ibu PC? Ini ada apa dengan Ibu PC teman-teman? Padahal keluarga korban ini sudah, ya saya pikir sudah biasa dalam kesehariannya yang kita lihat di televisi teman-teman, sudah biasa, diwawancarai juga biasa. Nah, ini Ibu PC kok diajak wawancara kok sulit banget teman-teman. Ini ada apa sebenarnya? Jadi apa yang dimainkan oleh Ibu PC? Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalaupun terjadi misalkan pelecehan di Magelang, ini kata Pak Susilo Aji teman-teman, sebenarnya polisi bisa minta keterangan dari Ibu PC. Apa yang dia laporkan kepada suaminya. Kemudian pihak
Verdi Sambo juga begitu teman-teman, ditanya oleh pihak kepolisian apa yang dia terima terkait laporan dari Ibu PJ. Nah, nanti kalau tidak klop, tidak sinkron, berarti ini ada sesuatu yang bohong lagi. Jadi seperti yang disampaikan Habib Rizik, ada kedaruratan kebohongan. Maka harus dibongkar teman-teman, kedaruratan kebohongan yang terjadi pada kasus Brigadir Joshua ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait pernyataan LPSK yang mengatakan bahwa Ibu PJ mengalami gangguan jiwa. Tapi dia juga bingung apa yang menyebabkan terjadi gangguan jiwa dan menyarankan untuk segera diobati. Apakah teman-teman percaya bahwa Ibu PJ itu mengalami gangguan jiwa? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.